Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada Minggu Advent yang kedua ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini dari Yesaya pasal 63, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19 dan dilanjutkan ke pasal 64 ayat 1 sampai ayat 3. Dua pengakuan dan permohonan Israel. Mari kita membacanya secara responsorial. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu. Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak baik kudusmu. Keadaan kami seolah-olah dari dalam kepala, tidak pernah ada di bawah pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat rangkas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang ada yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Kami minta juga salah seorang dari antara kita membacakan dalam bahasa Inggris. Kami persilakan. Chapter 63, verse 15 to 19, chapter 64, a prayer of penitence. Look down from heaven and see from your habitation before me in wilderness. Where are your zeal and your strength? The yearning of your heart and your mercies toward me, are they restrained? Doubtless you are our father. Through Abraham is ignorant of us, and Israel does not acknowledge us. You, O Lord, our Father, our Redeemer from everlasting is your name. O Lord, why have you made us straight from yours, and hardened our heart from your fear? We turn for your servant's sake, the child of your inheritance. Your holy people have resisted but a little while. Our adversaries have trodden down your sanctuary. We have become like those of old, over whom you never ruled, those you were never called by your name. Oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might shake at your presence, as fire burdens brushwood, as fire causes water to burn, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. When you did awesome things for which we did not hope, you came down, the mountains shook at your presence. Thanks be to Lord. Dua pengakuan dan permohonan Israel, a prayer of penitence. Ini menjadi bagian daripada pengakuan dan permohonan umat Israel. Kekasih Kristus, kitab Yesaya di bagian terakhir ini adalah menceritakan tentang akhir-akhir daripada masa pembuangan. Sehingga di dalam bagian yang telah kita bacakan dan kita dengarkan tadi, bagaimana umat itu melalui hamba Tuhan memohon kepada Tuhan dan mengingat
bahwa kasih Tuhan adalah kekal. Kasih Tuhan adalah abadi. Artinya umat yang dipimpin oleh Yesaya pada saat itu datang memohon kepada Tuhan, kasihanilah umatmu. Doa memohon pengampunan dosa. Dengan demikian mari kita melihat apa yang telah terjadi di tengah umat. Dan apa yang telah umat lakukan sehingga pada saat ini secara khusus memohon kepada hamba Tuhan Yesaya untuk datang ke hadapan Tuhan. Artinya umat itu tidak didengar Tuhan lagi. Umat itu sudah dibiarkan oleh Tuhan. Umat itu tidak ada lagi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena umat telah meninggalkan Tuhan. Kalau dikatakan di sini tadi, umat telah mengeraskan hatinya. Dan mengeraskan hati mengakibatkan Allah berbalik dari umat. Allah meninggalkan umat. Dan pada saat ini, umat menyadari, umat mengerti bahwa tanpa Tuhan, hidupnya tiada apa-apa. Umat kemudian mengingat bagaimana mereka, nenek moyang mereka, dihantarkan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kekuasaannya, bukan dengan yang ada padanya, tetapi semata-mata karena kasih Allah. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kasih inilah yang diingat oleh umat kembali di dalam kesengsaraannya. Sungguh sakit sekali ketika hukuman telah datang, baru menyadari, baru memohon di dalam penyesalan, baru meminta pengampunan. Kalau boleh, janganlah datang hukuman, kemudian baru kita datang kepada Tuhan untuk mengampuni. Berusahalah lebih dahulu datang kepada Tuhan. Kalaulah ada dosa, kalaulah ada kesalahan, kalaulah ada kesilapan di tengah kehidupan kita, kalaulah ada kesilapan di antara suami kepada istri, kalaulah ada kesilapan antara orang tua dengan anak, sehingga terjadi mungkin perdebatan, atau bahkan mungkin adu mulut, dan bisa jadi mengarah kepada fisik. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, berbaliklah kepada Tuhan sebelum Tuhan menjatuhkan murkanya. Kekasih Kristus, di tengah kehidupan masyarakat atau umat Israel yang pada saat itu yang merasa sudah dilanda ketidakpastian, sakitnya di dalam pembuangan. 70 tahun mereka berada di pembuangan Babil tanpa harapan, tanpa kepastian. Dan di akhir daripada pembuangan itu, mereka menyadari ini semuanya karena kesalahan kami. Ini semuanya karena dosa-dosa kami. Kami diberikan kenikmatan, kami diberikan kesempatan hidup, kami diberikan kemewahan, kami diberikan kesejahteraan, tetapi kami meninggalkan Tuhan. Kami meniadakan firman-Nya. Bahkan dikatakan pada saat ini, kami memperolok-olok bait sucinya. Bahkan kami menyuruh orang lain untuk mengolok-olokkan bait suci. Kita masih ingat, pada masa Raja Sulaiman sendiri, sudah terjadi
sinkritisme. Menyembah kepada Tuhan, tapi juga menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Kekasih Tuhan, ini menjadi doa yang sangat berarti di tengah kehidupan kita sekarang. Mungkin kita merasa bahwa hubungan kita benar dengan Tuhan. Tetapi mari kita menyimak kembali melalui firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat senantiasa harus ada pembaharuan. Senantiasa harus ada pertobatan. Senantiasa harus ada pengampunan. Gereja yang tidak punya pengampunan atau jemaat yang tidak hidup di dalam pengampunan adalah jemaat yang suam-suam kumuh. Jemaat yang tidak bertumbuh. Jemaat yang tidak berkembang. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Matius 6 ayat 14. Bagaimana kamu mengampuni? Bagaimana saya mengampuni kamu jika kamu sendiri tidak mampu mengampuni? Tapi jika kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu yang ada di surga akan mengampuni kamu. Umat Israel dalam pembuangan mendapat pelajaran yang berharga. Di tengah mereka pada masa silamnya hidup di dalam keegoisan, hidup di dalam kepalsuan, hidup di dalam pementingan diri, dan bahkan melupakan sesamanya. Sehingga murka Tuhan memberangkatkan mereka memasuki tanah pembuangan. Kekasih Kristus, mari kita lihat. Apakah Allah berkarya di tengah umat yang mengalami ketidakpastian? Atau mari kita lihat sekarang di tengah kehidupan kita. Apakah Allah berkarya ketika kita merasa doa kita tidak terjawab? Apakah Anda merasa pada saat ini ketika doa yang Anda layangkan, yang Anda sampaikan kepada Tuhan, tetapi pada saat itu Tuhan tidak ada? Apakah Anda merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doamu? Nats ini mengajak kita untuk menyadari di mana posisi kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Mari kita bersama seperti umat Israel yang pada saat ini datang mengaku dosa ke hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, yang terutama adalah kita datang ke hadapannya. Sebagaimana sering kita dengarkan, as is, sebagaimana adanya. Jangan harapkan dosamu bertumpuk-tumpuk dulu baru datang kepada Tuhan. Jangan harapkan sedemikian. Anytime, any place, anywhere, Tuhan senantiasa di dalam kasih-Nya menyambut orang yang datang untuk mengaku dosa ke hadapan Tuhan. Yang kedua, meminta dan memohon kelepasan dari Tuhan. Apa bebanmu? Apa persoalanmu? Sebagaimana umat pada saat ini datang untuk mengevaluasi dirinya. Dan bahkan dikatakan di sini, Tuhan, mengapa Engkau biarkan Engkau mengeraskan hati kami? Pertanyaan ini sangat menggelitik. Kenapa Tuhan membiarkan umatnya dikeraskan hatinya? Atau mungkin bisa mengena kepada diri kita sekarang. Kenapa Tuhan membiarkan hatimu dikeraskan sehingga engkau masih mencemburui, masih menghakimi, dan masih menghukumi sesama kamu? Kenapa Tuhan membiarkan hatimu keras? Apa yang terjadi pada diri Firaun?
dengan tanda melalui Harun dan Musa, Allah telah mengingatkan Firaun dengan tulah, mengingatkan bahwa apapun yang ada padamu, itu demikian firman Tuhan kepada Firaun, itu masih belum ada apa-apanya. Tuhan mau mengingatkan Firaun bahwa Allah lah pemilik yang mempunyai segala sesuatu. Namun apa yang terjadi pada Firaun? Firaun mengeraskan hatinya. Dan karena Firaun membiarkan hatinya keras, maka Tuhan membiarkan tulah-tulah itu datang untuk semakin mengeraskan hatinya. Dan apa yang terjadi? Orang yang telah dikeraskan hatinya akan menerima hukuman. Sebagaimana Firaun yang akhirnya pada tulah yang terakhir ini menjadi simbolitas daripada kegagalan, kehancuran Firaun dengan matinya anak sulung. Kekasih Kristus. Yang ketiga adalah bersaksi dan bersyukur akan kasih setia Tuhan. Anytime, any place, anywhere, menyaksikan betapa kasih Tuhan itu baik. Baik di tengah penderitaan. Kalau di dalam Rom 12 ayat 21 dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kekasih Kristus, ada suatu ilustrasi. Suatu saat ada satu orang raja yang mempunyai mata sebelah. Artinya satu matanya cacat. Satu matanya cacat. Namun raja ini meminta dan membuat suatu sayembara untuk membuat lukisan pada raja itu. Lalu setelah di kompetisi atau dikatakanlah seleksi, terdapatlah 3 orang yang paling ahli. Lalu ahli pertama kemudian dipanggil, silakan gambarlah, lukislah raja. Lalu dia melukis as is, sebagaimana adanya. Dia melukis raja yang mempunyai mata sebelah. Setelah selesai, dia menyerahkannya kepada raja. Kemudian raja melihat ini suatu yang mungkin membuat dia menjadi sakit. Raja yang mempunyai mata sebelah. Karena dia tidak senang, akhirnya dia menyuruh ini disingkirkan. Lalu dia memanggil the second best. Dia melukis raja ini dari sisi samping, postur samping. Jadi yang nampak hanya mata yang sehat, tetapi mata yang cacat disembunyikan. Lalu setelah ditunjukkan hasil ini, maka raja pun marah. Kenapa kau sembunyikan bahwa saya memang cacat? Dia marah, lalu dalam murkanya dia mengpanis the second best ini. Lalu yang ketiga, dia memanggil yang terakhir. Kira-kira bisa dilihat gambarannya apa yang dilakukan pelukis yang ketiga ini? Ada usul? Dari belakang. Sehingga mata tidak nampak, yang hanya nampak hanyalah belakang itu. Tidak mungkin. Ada apa dengan yang ketiga ini? Ya? Pakai kacamata. Ya? Sementara dikatakan buka dulu kacamatamu supaya, karena kalau kau pakai kacamata hitam, yang pasti semuanya hitam. Ya, apapun, muka siapapun yang seputih kalipun, kalau sudah pakai kacamata hitam tetap hitam. Dari 2 sisi. Samping dan depan. Berarti dari poros A dan poros B begitu. Apa tadi? Ya? Iya, seperti normal begitu. Jadi yang sudah putih itu dibukakan begitu gini. Ya. Ya. Jadi yang ketiga ini mempunyai ide.
dia membuat gambaran ketika raja sedang berburu. Lalu yang ketika dia menembak, dia membuat gambar raja sedang berburu dan mata itu tertutup, tetapi ia menembak karena mata sebelah sudah cacat. Akhirnya dia mendapatkan kemenangan dalam kompetisi itu, mengalahkan angkara murka raja dengan kebaikan. Kasih Kristus. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana kalau Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 12, ditiki galedoau margugo. Ketika aku lemah, maka di situ aku kuat. Mungkin kita mengalami baik kelemahan fisik, terlebih kelemahan jiwa, emosi, dan bahkan terutama lemah dalam spiritualitas. Paulus mengalami sedemikian juga. Kita juga mengalami yang sedemikian. Namun Paulus mengatakan, sesuatu yang tidak dapat masuk ke dalam logika. Ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Sesuatu yang tidak masuk dalam pemikiran. Kalau di dalam kelemahan mungkin disitulah puncak daripada kekalahan. Tetapi justru di dalam kelemahan kita dapat mengintrospeksi diri kita. Kita dapat menyadari diri kita. Kalau filsafat mengatakan penoti siautong, kenalilah diri. Mungkin di dalam kekuatan, mungkin di dalam pengaruh, mungkin di dalam kemampuan, kita lupa diri kita sebenarnya. Mungkin kita tidak dapat melihat kelemahan kita. Tetapi ketika kita lemah, kita akan melihat bahwa segala sesuatunya ketergantungan kita adalah kepada Dia. Ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu kedahsyatan, ada sesuatu kemampuan yang memampukan kita untuk dapat bangkit dan bangkit kembali. Ini yang dialami oleh umat Israel. Ini yang dialami mereka ketika di dalam pembuangan. Menyadari di dalam kelemahan sehingga dia mampu untuk datang memohon kembali kehadiran Tuhan dengan perantaraan hamba-Nya. Kalau dalam diri Allah adalah dalam dua sisi. Dia memberikan berkat, tetapi dia juga menghakimi. Ibarat rose. Adakah rose yang tidak berduri? Thorn rose. Rose berduri. Apakah Allah hanya menciptakan rose-nya saja? Atau apakah Allah hanya menciptakan thorn-nya saja? Kenapa Allah menciptakan rose itu dengan thorn? Ini adalah gambaran daripada kehadiran Allah di tengah kehidupan. Sehingga kalau kita mau mencabut atau mengambil rose, beware. Berhati-hati. Jangan sampai kena rose-nya, thorn-nya. Artinya thorn itu menjaga rose-nya. Karena kita suka rose-nya itu. Kasih Kristus. Ini sederhana sekali. Mengingatkan kita betapa Allah di dalam kasih-Nya ibarat rose itu, tetapi Allah di dalam murkanya ibarat thorn itu. Murka Allah menjaga keagungannya. Murka Allah menjaga kemuliaannya. Sehingga kalau kita mau menjadi sukacita di dalam Tuhan, beware. Tuhan pencemburu. Karena cemburu Tuhanlah, maka Allah membiarkan umatnya terbuang. Dengan tujuan kembali
back kepada Dia. Setelah menyadari bahwa ternyata apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan dengan kehendak dirinya tidak dapat memberikan kepuasan, kebahagiaan dalam hidupnya. Hidupnya senantiasa error selalu. Hidupnya senantiasa tidak dalam hubungan yang benar. Kekasih Kristus, dengan demikian firman Tuhan meneguhkan kita pada saat ini. Menunggu keselamatan dari Tuhan. Kapan keselamatan dari Tuhan tiba? Kapan? Kapan keselamatan Tuhan datang? Apakah keselamatan Tuhan telah tiba pada kita saat ini? Ya. Keselamatan itu senantiasa tiba ketika kita datang dan meminta dan berserah, sebagaimana Yesus mengatakan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Kekasih Kristus, hubungan yang benar dengan Tuhan adalah yang dibawakan oleh Yesaya pada saat ini. Yesaya memperbaiki hubungan yang tidak benar di antara umat itu pada saat itu yang telah ditinggalkan Tuhan untuk menjadi benar kembali. Di tengah persekutuan juga kita diteguhkan dan dikuatkan. Hubungan yang tidak benar bisa menjadi benar hanya jika kita datang dan berserah kepada Tuhan. Di dalam bagian yang keempat daripada Today's Sermon Summary dikatakan demikian. Church life is constantly begging the forgiveness of sin to God. Artinya kehidupan Kristen, kehidupan gereja, kehidupan umat senantiasa begging. Tidak hanya speak, tidak hanya say, tetapi to beg, to bow. Datang bermohon dan berlutut ke hadapan Tuhan untuk suatu penyesalan dan dosa. Karena kita tidak luput dari dosa setiap saat, setiap waktu. Tetapi firman Tuhan meneguhkan kita. Come to Jesus to beg the forgiveness of our sins. Dan sebagai leader, sebagai pemimpin kita, baik pemimpin di tengah rumah tangga, baik pemimpin di tengah gereja, leader and servant who bear witness of the church and serving is, if still willing and able, to lead and bring the church to beg forgiveness of sin. Jika pemimpin berfungsi sebagai pelayan, membawakan umat datang pada suatu permohonan kepada Tuhan. Bukan permohonan kepada diri. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keuntungan diri, tetapi mau dan mampu membawa umat ke altar Tuhan untuk begging, memohon keampunan dosa. If still there is forgiveness, and forgive one another, just as God forgives His people, so people will forgive and forgive the sin and error respectively. Pada minggu-minggu yang lalu ada 3 F yang kita telah diperkuat oleh Tuhan untuk dapat saling mengampuni, yaitu forgive, forget, dan for love. Mengampuni, melupakan, dan mengasihi. 3F ini yang Tuhan berikan kepada kita. Anytime, anywhere, any place. Tuhan tidak pernah tidak memberikan ini. Ketika kita datang dalam doa, forgive our sins as we forgive those who sin against us. Saya tidak tahu apakah doa Bapa kami itu senantiasa Anda sebutkan setiap hari. Saran saya,
Doa itu harus senantiasa kita ucapkan. Karena di situ kita dimampukan untuk dapat melihat siapakah diri kita. Dan siapakah sesama kita. Dan siapakah kita di hadapan Tuhan. Doa The Lord's Prayer sangat indah sekali. Bukan hanya sebatas indah di dalam penyusunan kata-katanya. Tetapi indah di mana kita senantiasa to adore Him, memuliakan Dia. Kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa meminta kepadanya. Dan bahkan kita senantiasa diingatkan, come to Him, untuk datang, repent, and repent, and repent. Bertobat, dan bertobat, dan diperbaharui. Inilah kasih Tuhan yang tak berkesudahan, yang kita terima di tengah kehidupan kita.